warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mea Cahyani Tias, NIM 14014180012. Yang terhormat kepada Ibu Sri Sami Asih, saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Sri Sami Asih. Nah, saya akan mengangkut masalah mengenai kisah pelajar SD anak penjual kerupuk yang dibully oleh temannya sehingga takut sekolah, menyebabkan si anak menjadi depresi. Nah, penyebabnya yaitu ketika itu saat jam pelajaran kosong, si RS dan teman-temannya sedang main bola di dalam kelas. Namun ketika si RS menendang bola, malah mengenai jam dinding sehingga jam dinding rusak jatuh ke lantai. Namun si RS tidak bisa menggantinya karena harga jam dinding tersebut senilai Rp300.000. Nah, hal itu membuat si RS menjadi ejekan teman-teman atau dibully teman-temannya, seperti dicubit, diejek, dihina, dicaci maki, disiram air, dijambak rambutnya, dan kekerasan lainnya. Mulai saat itu si RS kepribadiannya mulai berubah secara drastis, tidak bersemangat untuk menempuh ilmu pendidikan di sekolah, kemudian tidak mau mengaji. Nah, ujung-ujungnya si RS itu mengeluh sering sakit kepala. Nah, kemudian orang tuanya mendesak mengapa si RS kok berubah drastis dan sering sakit kepala. Kemudian si RS baru mengakui bahwa dia di sekolah dibully oleh teman-temannya. Nah, hal ini menyebabkan si RS sering tak masuk sekolah, apalagi harus periksa ke sana kemari, periksa ke dokter syaraf kepala hingga psikiater. Nah, kata dokter, si RS mengalami depresi. Nah, untuk menangani masalah semacam ini, ada kerjasama antara guru dan orang tua dan antar siswa. Nah, untuk guru itu dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap korban bullying, karena motivasi dianggap dapat membangkitkan hal-hal positif dalam diri peserta didik. Motivasi yang diberikan oleh guru kelas 4 atau semua jenjang di kelas SD berbentuk perhatian dan kasih sayang secara penuh. Guru meningkatkan kepercayaan diri dan tidak mudah putus asa peserta didik. Guru mengajarkan agar anak bersikap baik, bersikap kekeluargaan, tidak boleh sombong, tidak boleh mencela, peduli terhadap sesama, tidak membeda-bedakan. Seperti kayak tadi, ketika si RS tidak punya, maka kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus tetap menjalin silaturahmi, berteman, berkeluarga kita, karena kita adalah teman sejawatnya. Kemudian guru memberikan contoh perilaku yang baik seperti senyuman, saling menyapa, dan berjabat tangan, serta menceritakan tokoh-tokoh inspiratif seperti pahlawan nasional dan kisah-kisah Nabi. Kemudian guru memberikan nasihat agar anak tidak boleh sombong, kemudian mencontohkan perilaku yang baik dengan mengajak peserta didik untuk bergotong royong, kerja bakti, dan bakti sosial. Dalam memberikan nasihat, guru bersikap tenang, penuh kasih sayang, dan penuh perhatian, diberikan secara langsung dari hati, bukan hanya diberikan pada peserta didik yang berbuat salah, tetapi untuk semua peserta didiknya di kelas. Pada saat di luar kelas, guru juga tanggap memberikan nasihat apabila terjadi peserta didik menghadapi masalah.
Kemudian guru memberikan bimbingan dengan penuh perhatian baik secara bersama-sama di dalam kelas maupun sendiri-sendiri agar peserta didik lebih terbuka dengan masalah yang dihadapi. Komunikasi antara guru dan peserta didik terjalin dengan baik sehingga dalam memberikan bimbingan dan arahan berjalan baik walaupun terdapat beberapa masalah. Sedangkan di luar kelas, guru secara langsung dan tanggap dalam memberikan arahan dan bimbingan apabila terjadi suatu permasalahan. Kemudian guru bekerja sama dengan orang tua peserta didik dalam memberikan pengawasan terhadap interaksi maupun perilaku dengan sikap tegas dan tidak segan-segan memberikan peringatan serta hukuman yang bersifat mendidik. Guru melarang peserta didik bersikap saling menindas, arogan, berkata kasar, dan merugikan orang lain, serta memberikan contoh perilaku yang baik agar peserta didik menerapkannya. Kemudian guru menerapkan strategi peringatan dan hukuman untuk meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap korban bullying. Peringatan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik berupa denda atau sanksi. Dibawa ke ruang kepala sekolah dan laporkan kepada orang tua. Dalam memberikan peringatan, guru bersikap adil dan bijak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan hukuman yang diberikan guru kepada peserta didik bersifat mendidik, seperti memberikan pertanyaan jebakan dan pekerjaan rumah. Kemudian guru berkomunikasi atau bekerja sama dengan orang tua peserta didik agar guru dapat berkonsultasi secara intens dengan mereka untuk menemukan solusi terbaik apabila peserta didik memiliki kendala atau masalah di sekolahnya. Di dalam kisah pelajar SD, anak penjual kerupuk yang dibully oleh temannya hingga depresi, itu solusinya guru, orang tua, dan teman-temannya, terkhusus lagi si RS, harus saling bekerjasama dan berkomunikasi untuk menceritakan masalah sebenarnya yang terjadi. Dan guru harus pandai, guru dan orang tua terlebih-lebih harus pandai menciptakan strategi atau cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara meningkatkan kepedulian peserta didik. Rasa kepedulian harus ditanamkan dan ditingkatkan sejak dini agar dapat melekat dalam diri peserta didik sehingga pada saat tumbuh dewasa tidak menjadi anak yang susah dinasihati, egois, atau mementingkan diri sendiri dan bertindak semaunya sendiri tanpa menaati aturan yang berlaku, serta tumbuh kesadaran bahwa tindakan menindas, merendahkan, dan menyakiti orang lain adalah perbuatan tercela. Terima kasih. Kurang lebihnya yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.